warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Samsung Tab T285. Ini handphone sudah saya bongkar sebelumnya teman-teman. Yaitu beliau untuk konsultasi kerusakan tidak bisa dicas. Jadi saya tidak sempat untuk merekam saat proses pembongkaran teman-teman, karena rencana saya langsung saya mengganti konektor chargernya. Ternyata setelah saya bongkar sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Terlihat jelas ada bekas sisa membersihkan di bagian area komponen IC chargernya. Dan setelah saya cek itu di bagian komponen area IC cas itu terdapat bekas korosi teman-teman. Dan di bagian ini adalah konektor casnya. Saya coba untuk cek itu kondisinya masih bagus, tidak ada korosi di bagian dalam konektor chargernya. Namun saya curigai di bagian ini ada bagian area komponen IC chargernya. Oke, kita coba untuk cek terlebih dahulu di bagian area komponen IC chargernya. Dan di bagian ini ada beberapa komponen yang terlihat jelas ada beberapa terkena korosi ya teman-teman. Jadi kita coba untuk membersihkannya dulu, yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa korosi di bagian komponennya. Oke, untuk membersihkan sisa korosi saya menggunakan cairan Pertamax seperti biasa yang sering saya gunakan teman-teman. Kita sikat hingga bersih untuk menghilangkan sisa-sisa korosinya. Oke, setelah kita bersihkan kita cek ulang teman-teman. Oke, kita cek ulang. Di situ ada beberapa komponen yang terlihat jelas masih ada sisa korosinya. Jadi ada beberapa komponen yaitu ada dioda dan juga resistor. Kita akan coba untuk mengerjakan di bagian ketiga komponen itu teman-teman, karena terdapat masih ada sisa korosinya. Di bagian ini kita siapkan flux sedikit saja, dan untuk blower panasnya saya menggunakan di angka 2,5. Kita angkat untuk diodanya, yaitu untuk memastikan di bagian kaki PCB dan juga kaki komponennya teman-teman, karena bekas kena air dan terdapat korosi. Jadi kita bisa menggunakan teknik alternatif seperti ini. Kita angkat dan kita cek untuk kakinya. Apabila masih utuh, tidak ada yang putus, kita bisa memasangnya kembali. Oke, kita presisikan dan kita pasang kembali. Dan apabila terdapat ada jalur yang putus, kita harus mengangkat dan kita ganti ya teman-teman untuk komponennya, serta kita bisa mengukur hambatan yang masuk pada komponennya. Di bagian ini ada resistor, yaitu terhimpit atau berdampingan sama kapasitor. Untuk resistor saat saya mengangkatnya itu terdapat ada bagian kaki yang hangus, dan juga untuk jalurnya sudah terputus teman-teman. Oke, yang saya tunjuk itu adalah bagian letak resistor yang saya angkat tadi, yaitu di bagian tengah di antara kapasitor. Yang saya tunjuk itu adalah bagian kaki yang hangus ya teman-teman, sudah hilang jalur. Sekarang kita coba untuk kerik dulu. Jadi kita kerik dulu di bagian yaitu pin kaki pada resistor yang sudah kita angkat itu. Ada bagian kaki yang gosong atau hangus dan hilang jalurnya. Kita coba bersihkan dan kita kerik dulu teman-teman, yaitu tujuannya untuk kita kerik di bagian kaki pin pada PCB untuk melihat kaki pinnya itu hilang jalur atau masih bisa kita perbaiki. Oke, kita coba untuk kerik dulu secara halus agar tidak mengenai ground ya teman-teman, karena itu adalah pin kaki jalur pada IC chargernya menuju yaitu kapasitor yang ada di bagian sampingnya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan teknik jumper. Jadi pin yang tidak hilang atau yang pin kaki yang sebelahnya di sebelah kiri itu bisa kalian langsung jumper ke bagian resistor di sebelah kanan.
Apabila kaki pinnya saat kita kerik itu masih bisa diperbaiki, kita perbaiki saja teman-teman, agar pengerjaannya tujuannya agar lebih rapi sedikit. Oke, setelah kita kerik kita bersihkan, dan alhamdulillah ini masih pinnya masih kelihatan ya teman-teman. Untuk pin kaki pada jalur yang ada di PCB alhamdulillah masih kelihatan. Kita rapikan dulu agar lebih mudah untuk kita memberikan atau mengasih tenol pada pin kaki yang sudah kita kerik. Oke, pastikan untuk kakinya bersih setelah kita kerik, dan selanjutnya kita bisa siapkan fluk sama solder beserta tenol. Oke, jika sudah kita memastikan untuk kaki pinnya itu masih utuh dan tidak ada ground yang berdempetan di bagian pin kakinya, kita bisa siapkan fluk dan kita kasih tenol secukupnya saja. Oke, kita rapikan dulu untuk di bagian pin kaki pada PCB yang terdapat. Nanti kita bisa memasang resistor dan juga kapasitornya itu lebih mudah teman-teman. Oke, setelah kita rapikan, kita cek dulu apakah sudah benar-benar rapi atau tidak. Jadi usahakan jangan sampai terkena ground teman-teman. Lalu kita siapkan untuk kawat jumper, dan di bagian ini saya tidak menggunakan resistor sebagai penggantinya, melainkan menggunakan kabel atau kawat jumper saja. Jadi kita bisa menghubungkan jumper seperti ini dari pin kaki yang masih utuh dan pin kaki yang sudah hangus tadi sudah kita kerik dan kita perbaiki. Langsung saja kita sambungkan menggunakan kawat jumper tanpa mengganti resistornya. Di bagian ini pasang kembali di bagian yaitu kapasitornya. Jadi saya tidak menggantinya teman-teman. Ternyata setelah saya ukur itu kapasitornya masih bagus dan masih bisa digunakan kembali. Apabila kaki kapasitornya itu hangus dan sudah tidak ada pin kaki jalurnya lagi, ya terpaksa harus menggantinya teman-teman. Apabila masih utuh dan masih bisa digunakan, ya kita pasang kembali saja. Dan setelah kita pasang, kita bersihkan dulu mesinnya di bagian sisa-sisa fluk saat kita memasang di bagian komponennya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk pengetesan teman-teman. Kita tes apakah setelah kita perbaiki di bagian jalur resistor yang hangus dan putus jalur, apakah sudah bisa kembali normal untuk pengisian daya baterainya atau pengisian chargernya. Oke, kita rakit kembali dan kita pasang. Kita cek untuk menggunakan charger ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengetes terlebih dahulu apakah sudah bisa mengisi atau belum. Oke, kita siapkan untuk kabel chargernya dan kita koneksikan. Kita tunggu sebentar dan ada notifikasi tanda petir. Oke, kita tunggu. Ada di angka berapa persen baterainya? Ada di angka 32% ya teman-teman. Coba kita akan menunggu untuk proses pengisian baterainya. Beberapa menit kemudian bisa naik atau bisa nambah untuk persentasenya atau tidak teman-teman. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit kemudian, kita cek ada di angka berapa persen baterainya. Dan alhamdulillah untuk persentase baterainya sudah naik dan nambah di angka 36% teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaannya. Semoga bermanfaat dan coba lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.